jangan larang. Kalau angin bertiup dengan kencang, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar laksana melati anak-anakku. Jangan larang, jangan larang, jangan larang. Aku akan tetap rindu kepadamu. Dan pemikiran-pemikiran cinta tanah air itu hanya didapatkan dengan hati yang bersih dan hati yang sejuk dan tata krama yang santun. Itu tolong. Barulah saya akan sampai kepada kebangsaan sekarang ini. Pada tahun 1960 datang tamu ke Indonesia. Tamu itu seorang profesor doktor dan rektor Universitas Al-Azhar, universitas Islam yang paling besar di dunia. Rata-rata anak Indonesia yang kuliah ke sana tidak usah dikirim oleh orang tuanya, ada beasiswa di sana. Nah, rektor Al-Azhar ini pada tahun 1964 datang ke Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Rektor Al-Azhar ini namanya Profesor Mahmud Saltun. Yang negerinya Mesir itu merupakan tanah gersang. 75% Mesir itu tanah gersang. Kalau ada kesuburan itu di tepi-tepi sungai Nil, dan itu hanya 25% yang subur. Beda. Tadi saya cerita dengan Pak Haji Kiram dan Pak siapa pembina tadi, Pak Mulyadi, cerita kepada seorang budayawan Indonesia bahwa kampus kami STKIP ini berada di tengah-tengah ladang padi. Bulan Maret nanti padi-padi akan menguning di sini. Dan beliau insya Allah datang di sini atas biaya sendiri, cuma hotelnya saja lah yang kita yang tanggung. Senang atau enggak? Itu mendengar saja yang namanya STKIP. Kata-kata Kanian Lanjeng itu yang memberi nama siapa? Coba tanya sama dosen. Siapa itu? Kanian Lanjeng itu aku yang ngasih. Hapus Kanian Lanjeng. Ini yang ngasih. Karena apa? Karena cintaku padamu tidak mungkin dihapus oleh setan. Lanjut atau enggak? Jadi Profesor Dr. Mahmud Saltun ini yang negerinya gersang ya, banyak padang pasir kayak Sopeng itu panjang-panjang luas tidak terkira. Itu begitu datang ke Indonesia, beliau ini takjub, kaget, terpesona atas keindahan alam Indonesia. Apa yang beliau lihat di Indonesia? Gunung biru berselendang awan. Gunungnya biru berselendang awan. Kalau kita dari Surabaya mau ke Malang, ya Pak Dijirap, Surabaya mau ke Malang pagi hari, Gunung Argopuro itu dan Gunung Bromo, Gunung Argopuro dan Gunung Arjuna itu diselendangi oleh awan putih, indah sekali. Jadi yang dilihat oleh rektor dari Mesir ini, Indonesia, gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan, di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Di pantai-pantai kayak di Kaliangan, di Dungkek, di Blutong, buih-buih putih berkejaran mencium bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain, pantai utara, ada pohon nyur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Takjub terpesona yang namanya Profesor Mahmud Saltun itu, sehingga dia mengucapkan kata-kata puitis
beliau ini bukan penyair, tapi ucapannya itu tidak kalah, bahkan lebih dari yang diucapkan oleh Hairil Anwar dan Demokrat. Apa kata Profesor Mahmud Saltun tentang Indonesia yang indah? Beliau berkata kepada Bung Karno dalam bahasa Arab, Indonesia qit'atun minal jannah nuqilat ilal ardh. Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Mana? Penyair mana yang pernah mengatakan begini? Enggak. Justru orang Mesir mengatakan. Baru 3 tahun ketiga itu ada penyanyi yang mengutip ini. Orang Bapak Ketua Yayasan kasih ingat. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tapi siapa yang bilang bangunan kita orang Mesir? Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu dari tanah. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu dari tanah. Itu Indonesia. Senang lahir di Indonesia atau enggak? Senang. Mau lahir di negeri Belanda yang mau menjajakan dulu, yang pernah menjajah kita dulu. Sholat saya di sana terpaksa dengan sepatu aja. Saya bulan Januari diundang baca puisi di Belanda ini. Di acara Winternachten musim ini. Sepatu yang boleh dipakai itu sampai bawahnya lutut. Sepatunya. Dan itu setengah jam sudah selesai pasang talinya. Kalau tidak kedinginan kita, karena di bawah 0 derajat Celcius. Coba saya sholat dengan sepatu. Dan itu sudah ada aturannya dalam kitab agama. Mulai hujan, kemudian salju, tidak ada barang yang tumbuh, semua sudah ranggah, daun-daun sudah gugur. Jadi pohon-pohon semuanya hanya tinggal tulang belulang, baru musim semi muncul. Kalau kita di Indonesia hanya yang puitis kata orang Madura, kun bener musim dan berat, ben musim panen. Dan dengan kata hujan, kita hujan di malam hari. Saya menulis puisi tentang Sumenep ini luar biasa ya. Enggak, puisi saya itu diterjemahkan, puisi ibu itu tentang Sumenep ini diterjemahkan ke 16 bahasa di dunia. Mulai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Bulgaria, bahasa Portugal. Jadi orang-orang di Timor Leste itu baca puisi saya pakai bahasa Portugis, Portugal. Tuh, cuma terjemahannya dari bahasa Madura ada. Saya tidak ngerti, karena bahasa Madura itu memang bahasa tersulit di dunia. Coba. Ada yang dari Jawa anak-anak sini? Ada, opo, ngadego. Ayo ngadeg. Keluar ya. Orang ngocak, bedena, coba. Bagaimana lahir di Sumenep dulu bisa? Lanjut atau enggak? Lanjut. Jadi adik-adik sekalian, ya, sekarang ditemukan keindahan-keindahan. Sumenep dianugerahi oleh Allah nomor 2 di dunia, yaitu oksigen yang ada di ujung timur Pulau Madura, di sebuah pulau namanya tuh. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ini pentingnya kita cinta tanah air. Yuk, sekarang kenapa pertanyaannya kita kok harus cinta kepada bangsa dan tanah air?
pramuka pewaris budaya luhur bangsa. Yuk, ini pegangan pramuka dan saya yang ngarang. Ya. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air sebagai pewaris dari budaya leluhur? Ingin tahu? Ya. Dengar. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita, betul? Kita makan beras, kemudian ini keripik dan kelengkeng Indonesia, makan beras jagung Indonesia menjadi daging kita, betul? Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Ini lagi yang penting. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harum bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Mau tidur di mana nanti? Tidur bintang? Mau tidur di bulan? Mau tidur di Malaysia? Kita akan tidur di Indonesia. Daging kita akan menyatu. Daging kita yang busuk menyatu dengan bumi Indonesia. Jadi dengan demikian otomatis tidak ada alasan untuk tidak cinta pada bangsa dan tanah air. Saya sudah tidak berpanjang. Ada tanya jawab ya? Hah? Ini sudah lulus sekarang. Jadi saya lanjut ya. Jadi inilah kalau Anda benar-benar cinta kepada Indonesia sampai ke tulang rusuk, walaupun Anda tidak teramat cerdas secara intelektual, tapi cintamu kepada Indonesia, semoga nanti Presiden Republik Indonesia di antara kamu yang ada di sini. Tidak mustahil. Ya, apalagi kamu sempat jadi dosen. Pak Jokowi itu mulanya anaknya menjadi pedagang mebel, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Masya Allahu kana, apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Karena itu kita kembalilah kepada nilai pertama dari Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Allah yang satu. Pabanya al-Mu'nana dekat Gusti Allah. Saya dulu tidak punya cita-cita untuk jadi menteri, tidak punya cita-cita dari presiden, tidak punya. Bahkan tidak punya cita-cita untuk menjadi penyair terbaik Asia Tenggara, tidak punya cita-cita. Ya balik nulis puisi yang bagus ini. Tapi kok tiba-tiba bisa dipanggil kemana-mana? Itu dari mana itu? Itu dari doanya ibu dan ayah kita, dari doanya guru-guru dan dosen kita. Karena itu saya mohon anak STKIP jangan berani kepada orang tuanya, pada ayah ibunya. Kalau ada anak berani yang kepada saya ibunya, khawatir dia menjadi anak yang tidak sukses. Pintar tapi tidak sukses. Pintar tapi masuk penjara. Dipikir itu yang koruptor-koruptor itu hanya tamatan SD seperti saya. Ya. Sarjana nggak bukan itu. Sarjana itu. Tapi masuk penjara. Walaupun pintar. Karena tidak dapat barokah dari Allah. Kamu ya walaupun cukup STKIP tidak melanjutkan, tapi kalau bisa melanjutkanlah ke S2, ke S3, melanjutkan.
kalau bisa. Insya Allah kalau kamu hormat kepada ayah ibumu, insya Allah